Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi kita, selalu menuntun dan menyertai kita dalam segala keadaan. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur untuk berkat penyertaan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala perkara. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Bapa supaya kami mengerti dan mentaati kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini kita awali dengan Mazmur 23 ayat yang keempat. Tertulis demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya kita menghadapi keadaan yang membuat kita bersedih atau berduka cita. Kegagalan dalam rencana, diberhentikan dari pekerjaan, kehilangan orang yang dikasihi, dan peristiwa lainnya membuat hati kita berduka. Menghadapi situasi seperti ini, kita perlu menghadapinya dengan sikap yang tepat agar kita dapat melewati semuanya dengan berkemenangan dan tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Bagaimana seharusnya sikap kita menghadapi suasana atau situasi, keadaan duka cita ataupun kesedihan? Yang pertama adalah akui dan terima perasaan duka cita itu. Tidak perlu menahan perasaan duka cita kita. Dalam Yohanes 11 ayat 35 di situ tertulis, maka menangislah Yesus. Dalam keadaannya sebagai manusia, Tuhan Yesus menangis. Tuhan Yesus merasakan kesedihan yang dirasakan oleh Maria dan Marta. Ia menangis karena Lazarus yang sudah mati. Tapi Tuhan membangkitkan Lazarus. Menangis adalah hal yang normal dan biasa di dunia ini. Tidak ada gunanya menanyakan alasannya. Semua bayi menangis saat dilahirkan. Ketika dewasa, sebagian besar tangisan dilakukan sendirian karena kita cenderung merasa malu untuk menangis. Bagi seorang bayi, menangis adalah tanda kesehatan dan bukti bahwa mereka hidup. Air mata adalah tanda kehidupan. Izinkan diri kita menangis sebagai wujud kesedihan dan duka. Tangisan merupakan salah satu cara untuk kita mengalami pemulihan. Yang kedua, saudara, ingatlah kembali akan janji Tuhan dan bersandar kepada firman-Nya. Dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, di situ tertulis, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkat di sini berbicara tentang tuntunan Tuhan melalui firman-Nya. Tuhan yang menyertai kita, Tuhan juga yang menuntun kita dan memberikan penghiburan lewat firman-Nya. Ingat akan firman-Nya, berpegang, bersandar kepada firman-Nya yang memberikan kita kekuatan dan kelegaan. Yang ketiga, saudara, bersukacitalah karena Tuhan, bukan karena keadaan kita. Dalam Mazmur 97 ayat 12 tertulis, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Jangan biarkan keadaan, perasaan kita tergantung pada keadaan yang kita alami. Biarlah kita selalu bersukacita di dalam Tuhan dan karena Tuhan.
Yang keempat, kuatkan hati untuk kembali bersemangat dalam menjalani kehidupan. Mazmur 31 ayat 24, di situ tertulis, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Mari kembali bangkit, kembali bersemangat, dan miliki pengharapan di dalam Tuhan untuk menjalani hari-hari ke depan. Tuhan punya rancangan yang baik buat saudara dan saya. Dan rancangannya itu bukan hanya untuk di bumi ini saja, melainkan mencakup kekekalan. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan sampai selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang membuat saudara berduka cita saat ini? Tuhan mengerti perasaan kita. Dia tahu pergumulan kita. Dan Tuhan mau agar kita menang dan mampu mengatasi setiap perasaan sedih dan duka, supaya kita dapat maju dan bangkit kembali menghadapi hari esok dengan semangat dan iman serta pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan akan memampukan kita dan menolong kita untuk berkemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, firman-Mu yang memberikan tuntunan. Engkau Tuhan sangat baik, Engkau sumber sukacita kami. Dalam segala keadaan kami dapat menaruh percaya, menaruh iman, pengharapan kami kepadamu. Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan bagi kami. Dalam keadaan sedih ataupun duka, Engkau Tuhan yang menjadi sumber kelegaan, Engkau sumber semangat, Engkau penghiburan kami yang sejati. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengerti dan menyadari bahwa sukacita kami ada di dalam-Mu, dan sukacita kami adalah karena-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini. Lindungi kami dalam istirahat kami di malam hari ini. Naungi kami dengan kasih-Mu. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Biarlah tangan Tuhan melawat, menjamah menyembuhkan yang sakit, menyempurnakan tubuh setiap kami, dan Tuhan juga menyediakan jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Mujizat Tuhan kami terima, pertolongan Tuhan yang ajaib terjadi atas kami. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan selalu bersuka cita serta berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.